Halo, halo guys. Oke, kalau hari ini mau bahas tentang apa nih kita? Politik internasional. Iya, benar. Ikutin kita ya. Sabar dulu, emang udah pada tahu. Lydia, Matthew, Vito, Rido, dan Oh Dika. iya. Oke guys. Waduh, ada teman-teman lagi nih. Teman-teman tahu nggak yang lagi terjadi saat-saat ini Palestina Israel? Nah, itu jadi pusat perhatian buat organisasi internasional, terutama PBB nih teman-teman. Guys, ini guys. Kalau kita ngomongin ya kejadian antara Palestina dan Israel, konflik yang terjadi di Gaza, pasti bakal menjadi tujuan utamanya PBB, tugas pokoknya PBB. Kenapa? Karena kalau kita balik lagi ke tujuan utamanya PBB itu untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, guys. Itu tugas pokoknya. Tapi sebelum kita masuk ke konflik antara Palestina dan Israel yang terjadi di Gaza saat ini, kita bakal ngebahas dulu tentang politik internasional yang ada di dalamnya, power dari negara-negara lain dan lain-lainnya. Sekian. Nah guys, hal yang sangat penting yang harus kita ketahui adalah bahwa dalam politik internasional mencakup beberapa hal. Hal-hal tersebut adalah kekuatan negara, ketertarikan negara, aksi negara, dan juga yang namanya sistem internasional. Di dalam sistem itu juga pasti ada yang namanya pengambilan keputusan pasca konflik. Kita bisa melihat sekarang ini bahwa politik internasional sedang digunakan sebagai wahana pengaplikasian power dan arena struggle for power. Itu semua dilakukan untuk mencapai yang namanya kejayaan dan juga survive. Dalam pelaksanaannya, politik internasional lebih kaku karena aktornya adalah negara. Jadi negara itu adalah aktor utama, maka kebijakan-kebijakan diambil itu menjadi kaku karena kebijakan diambil itu untuk kepentingan negara sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konflik Palestina dan Israel, yang dimana di dalamnya mengandung unsur-unsur politik internasional. Bang, contohnya apa sih, Bang? Contohnya, Iya, contohnya. contohnya itu kegunaan hak veto dalam pengambilan keputusan PBB. Oh iya. Nah guys, sebelum membahas lebih dalam lagi, kita akan membahas hak veto. Hak veto itu hak yang dimiliki oleh negara pemenang Perang Dunia Kedua seperti Amerika, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Hak veto ini bisa digunakan untuk menolak, bahkan membatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB. Permisi, lagi ngobrolin apa nih? Aduh, lagi ngomongin hak veto nih. Tahu gak sih guys, hak veto yang dibuat dalam PBB itu yang digunakan oleh 5 negara pemegang hak veto yang menang Perang Dunia Kedua itu saat ini udah nggak relevan dan perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena ada opini publik guys dalam penggunaan hak veto ini seperti sudah tidak relevan lagi karena sudah ada negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia tapi lebih maju. Contohnya kayak Jerman, Jepang, dan juga dalam penyelesaian konflik yang terjadi saat ini juga tidak efektif lagi guys. Ada lagi opini publik yaitu mengatakan kalau hak veto itu nggak mewakili seluruh suara anggota negaranya. Oke, gue mau nambahin sedikit nih. Nah, dari NU yang gue pelajari, sepertinya sistemnya itu tidak baik ya. Karena seperti yang kita ketahui, siapa pemegang dana paling besar, dia lebih memiliki hak untuk mengambil hak veto. Itu menurut gue nggak adil banget sih. Karena kayak pasti semua negara itu punya pemikirannya masing-masing ya. Cuman kayak ya, jadi kita merasa bahwa segala hukum itu yang akan diambil serta keputusan yang diambil itu semua diatur oleh keuangan. Karena ya seperti itu, siapa yang pemegang dana paling tinggi dialah yang berhak untuk mengambil. Seperti ada pepatah mengatakan, lu punya duit, lu punya kuasa. Jadi guys,
guys, menurut gue konflik antara Palestina dan Israel ini benar-benar complicated ya. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia itu ada yang namanya ikut campur dalam mensupport Palestina, seperti yang namanya memberi bantuan. Namun di satu sisi, saya merasa dukungan itu tidak masalah ya teman-teman. Cuman caranya itu salah, cara mensupportnya itu salah. Karena dalam satu sisi saya melihat mereka itu menjudge Israel, padahal mereka tidak tahu sebenarnya apa konflik yang terjadi di antara Palestina dan Israel. Jadi menurut saya, sebelum kita menjudge ataupun mendukung, kita harus tahu dulu latar belakang apa sih yang menyebabkan Palestina dan Israel itu menjadi perang. Nah, sebenarnya ketika kita menjudge Israel, kita pasti akan mengalami kerugian. Seperti yang kita ketahui, banyak produk yang ada di Indonesia itu berasal dari Israel. Ketika semua produk-produk dan aplikasi diboycott, ya kita harus bisa menggunakan apa? Karena banyak kita lihat di internet ya, swalayan, supermarket itu sudah menutup akses untuk pembelian barang yang berasal dari Israel. Sedangkan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang kita butuhkan sehari-harinya. Dan juga kita harus mengetahui bahwa Arab Saudi saja yang seagama dengan para kaum Palestina, mereka tidak ikut campur dengan hal-hal tersebut. Karena perlu saya ingatkan lagi teman-teman, perang antara Israel dan Palestina itu bukan yang namanya perang agama, tapi perang antar negara. Bahkan negara yang sedang diperebutkan Palestina dan Israel itu kita tidak tahu apa yang mereka rasakan. Mungkin mereka lebih nyaman ketika mereka itu berdiri di tanah mereka sendiri tanpa adanya campur tangan antara pihak Palestina ataupun Israel. Jadi be smart guys. Saya juga kurang setuju sebenarnya sama hak veto, karena yang pertama benar kayak yang sebelumnya teman saya katakan, udah nggak relevan lagi sama zaman sekarang, karena masih berpatokan sama sejarah Perang Dunia Kedua. Sementara zaman udah berubah, zaman udah nggak kayak setelah Perang Dunia Kedua itu. Sekarang udah berubah dunia, udah banyak negara maju yang ekonominya bagus-bagus. Juga dalam konflik antara Palestina dan Israel, kayak kemarin ada resolusi untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Karena kan kemanusiaan kayaknya hal utama ya dalam peperangan. Kemanusiaan itu hal menjadi penting, hak asasi manusia menjadi penting dalam peperangan. Tapi ada hak veto dari Amerika, dari Inggris yang menolak gencatan senjata. Nah, hal itu kemudian menjadi hal yang merugikan dan membuat hak veto ini terlihat lebih negatif lagi. Jadi saya kurang setuju, saya kurang sepakat sama hak veto. Bang, gimana nih bang tanggapan abang nih? Oh, tanya gua. Iya bang. Oh, oke sih, gua kasih paham. Menurut gua, veto, yang namanya veto itu sudah tidak efektif, guys. Ada bukti konkretnya, buktinya itu yang sekarang sedang terjadi. Konflik antara Israel dan Palestina sudah terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum berhenti. Sekian, terima kasih. Ya boleh. Bang, nanya bang, tanggapan abang tentang veto gimana? Menurut aku sih veto buat zaman sekarang ini nggak relevan ya, karena mau perang sendiri itu nyiptain banyak kerugian. Buat dari segi hak asasi manusia juga berpengaruh. Perang Palestina Israel aja juga sekarang yang seperti itu dampaknya sudah cukup besar buat kita. Gimana juga kalau perang dunia ketiga nanti, itu lebih parah lagi. Gitu aja sih. Oke, makasih ya Mas. Nice. Sekian guys video dari kita tentang konflik internasional, politik internasional antara Palestina dan Israel, yang PBB dan hak veto. Jangan lupa like, subscribe. Maaf bila ada salah-salah kata guys. Dadah.